Beda Rasman dengan bedanya si Nikita. Kita. Nikita jelas membangkang, nunjuk-nunjuk. Hakimnya diam saja. Ya. Hakimnya diam saja. Tidak ada perintah, duduk kamu, dibentak-bentak enggak ada. Oke, terus ada sorak-sorai, woi, diam aja. Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Agung, menurut saya nggak boleh mendiamkan ini. Sangat tidak gentle, sangat tidak fair, sangat tidak elok. Bagaimana jaksa menuntut saya 2 tahun, denda 200 juta, sementara pelaku dari perbuatan perzinahan itu sesuai yang diduga itu, yaitu Iklim Hakim dengan Hotman Paris, hanya dituntut iklimannya 6 bulan. Pemirsa cumi-cumi.com, kembali kita bersama Bang Rasman Arif Nasution, pengacara populer dan sangat populer. Tapi dalam konteks ini kan beliau sedang berperkara ya di Pengadilan Utara, dan memang kita akan banyak tanya, terutama dalam kaitannya dengan perkaranya Nikita Mirzani, karena ada mirip-miripnya nih. Iya. Terutama miripnya di kericuan-kericuan yang terjadi di persidangan. Bang Rasman, sebentar kita tanya dulu mengenai pandangan-pandangan Bang Rasman ya, baik secara proses sidang dan seterusnya terkait perkaranya Nikita Mirzani, persidangannya. Seperti apa Bang memandangnya, Ya, Bang? terima kasih. Saya appreciate ya dengan Cumi-Cumi, kemudian Adinda Dioli Payumara yang saya lihat secara konsisten nih tampil terus. Baik, Dan Bang. mudah-mudahan cumi-cumi.com ini menjadi salah satu atau alternatif bagi pemirsa untuk mengupdate informasi-informasi terbaru di dunia hukum dan entertain. Baik. Saya melihatnya begini. Apa yang terjadi di ruang sidang, ketika ruang sidang persidangan saya, Rasman Arif Nasution, Iklim Hakim, yang dianggap mungkin ya oleh banyak pihak ada perseteruan saya dengan Hotman. Sebenarnya bukan. Ini kasus seorang perempuan yang datang ke saya selaku lawyer minta bantuan hukum, kita bantu. Lalu Hotman melaporkan karena anak ini diduga berbalik. Ya. Nah, tetapi oke lah. Kalau mau disebut itu Rasman versus Hotman juga nggak apa-apa. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa terjadi keributan di ruang sidang saya versus Hotman itu 6 Februari 2025. 6 bulan yang lalu. Dan itu hanya sekali. Ya. Hanya sekali. Lalu kemudian besoknya itu rame pemberitaan. Dan berselang 3 hari itu Mahkamah Agung langsung buat pernyataan. Ya. Meminta dan memerintahkan agar Ketua PN Jakarta Utara membuat laporan polisi. Kemudian saya, berita acara Sumpah dan Firdaus dibekukan. Pada waktu itu kita melihat bahwa ini kok cepat sekali ya responnya gitu ya. Ya. Padahal kata-kata saya pada waktu itu hanya mengatakan bahwa tidak ada satu lembaga penegak hukum hari ini di Indonesia ini yang bisa mengatakan bahwa dia 100% bersih. 100% Hakim bersih. Iya, tidak ada. Saya bisa tunjuk itu. Ya, oknumnya. Kepolisian ada terlibat kasus. Kejaksaan ada. KPK ada. Hakim ada. Pengacara apalagi. Banyak. Nah, karena itulah saya pada waktu itu bersuara menjaga jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan di kasus saya. Iya. Jadi poinnya ke sana.
Karena kita orang hukum. Nah, kita ingin memastikan bahwa proses penggalian materi untuk mencari kebenaran material di persidangan itu harus betul-betul linear, harus betul-betul konkret, harus betul-betul komprehensif, tanpa rekayasa, tanpa tambal sulam. Tanpa suap menyuap juga atau gimana, Iya, Bang? tanpa suap menyuap. Dan setelah rame, ya saya dengan Firdaus dan tim hukum saya, kita konsisten. Kita minta maaf, bahkan saya pribadi sudah 2 kali mengajukan permohonan maaf kepada Mahkamah Agung, kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Ambon, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Ketua Majelis Hakim Ibu Sofia, anggota Majelis Hakim Pak Dian, dengan Ya. Pak Ranto Sabungan Silalahi. Semuanya tertulis itu. Tertulis Pak dan ada Rasman. tanda terima. Iya. Dijawab nggak itu, Bang? Iya, ada jawaban. Apa itu jawabannya, Bang? Ya, pertama saya mempertanyakan waktu itu alasan kenapa dibekukan. Jadi jawabnya singkat saja, azas contrarius actus. Jadi kalau lembaga itu menerbitkan, dia berhak untuk membatalkan. Ya kita nggak persoalkan lagi dengan itu, karena saya percaya bahwa namanya manusia, ada kekhilafan, mungkin mereka juga lagi marah, ya sudah kita tunggu saja gitu. Sehingga saya fokus ke kasus, kita pembuktian di persidangan. Sampailah kemarin, tanggal 5 Agustus kemarin, Ya. itu kita mengikuti persidangan untuk agenda replik dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Dan hari Selasa ini, tanggal 12 April, tanggal 5 Agustus kemarin, 2025 itu replik dari Jaksa Penuntut Umum. Disampaikan. Dan Selasa depan itu tanggal 12 Agustus 2025 pukul 8.30 WIB, agenda duplik dari kami. Duplik. Setelah itu 2 minggu kemudian barangkali Putusan. akan ada putusan. Ya. Lalu saya mengamati dalam 2-3 minggu terakhir, setiap persidangan Nikita Mirzani itu tensi keributannya makin meninggi. Makin meninggi. Pertama, ketika di awal itu sorak-sorai dari pengunjung. Ya. Sorak-sorai dari pengunjung. Dan saya datang ke persidangan itu. Saya ingin tahu bagaimana sih proses persidangan. Fakta menunjukkan, mudah-mudahan ini Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Ketua Komisi Judisial dan Komisioner Yudisial, Bapak Badan Pengawas Mahkamah Agung dan jajaran, dan saya percaya bahwa hakim pasti akan tegak lurus dengan mengesampingkan kebencian, Ya. dengan mengesampingkan dendam. Toh saya sudah dilaporkan dengan Firdaus kok, biar aja berproses gitu. Nanti kita lihat apakah undang-undang contempt of court sudah ada, apakah pasal 335 masuk atau tidak, atau 207 atau tidak. Tapi kembali kepada Nikita Mirzani, ketika saya datang, berbanding terbalik dengan situasi yang ada di persidangan saya. Contoh, di persidangan Nikita Mirzani itu ruangannya jauh lebih kecil. Wartawan banyak, pengunjung banyak. Wartawan itu ada yang berdiri, ada yang duduk. Tapi hakimnya diam saja. Ya. Hakimnya diam saja. Tidak ada perintah, duduk kamu. Dibentak-bentak, enggak ada. Enggak ada. Bebas gitu aja. Dan itu bebas. Saya duduk menyaksikan itu. Oke. Terus ada sorak-sorai. Woi. Diam aja. Keluar. Belum lagi bertengkar di luar. Belum lagi ini Nikita Mirzani itu kayak nggak nyaman dengan jaksa gitu kan. Ya. Nah, kemudian saya diwawancara. Ya saya sampaikan pendapat saya waktu itu. Lalu kemudian minggu berikutnya, Kamis yang lalu, tegang juga. Nikita Mirzani malah dengan terang-terangan bilang, yang mulia saya tidak mau keluar. Saya tidak mau ke rutan. Saya tidak mau. Sebelum diputar. Nah, hakim pergi. Kemudian dia ambil mic, dia bertengkar dengan jaksa, dia dengarin sendiri. Oke. Tidak berhenti sampai di situ kan? Saya kira, oke nanti akan selesai nih. Oke, minggu ini. Hari Kamis kemarin. Ini hari Jumat kemarin, Kamis.
Ini malah lebih ribut lagi. Sampai tunjuk-tunjukkan pengacaranya Fahmi nunjuk-nunjuk si JPU, JPU-nya merekam, Ya. kemudian menentang si Nikita Mirzani, melawan dorong-dorongan, ribut lagi di persidangan. Nah, ini kan satu situasi yang menurut saya ya, Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Agung, menurut saya nggak boleh mendiamkan ini. Kenapa? Ini kan berbanding terbalik. Kalau saya, misalnya, hakim kami itu seperti yang menyidangkan saudara Nikita Mirzani, nggak akan ada ribut-ribut. Saya garansi itu. Ya. Hakim di utara ini ya. Iya. Tapi yang di kami malah semua wartawan suruh duduk, bersuara dikit, langsung ditegur. Ya. Jadi ini kan apa ya? Kontradiktif ya. Kok ada dua tontonan yang berbanding terbalik. Satu, hakimnya sangat tegas kalau dibilang tegas ya. Tapi yang satu lagi kok agak terlalu slow gitu. Padahal kasus ini sama-sama viral. Tapi bisa dilihat. Beda Rasman dengan bedanya si Nikita. Nikita jelas membangkang. Nunjuk-nunjuk. Saya nggak pernah saya. Sampai video ini belum lagi diduga ya. Banyak bulian kepada jaksa. Terus bahasa Nikita Mirzani menurut saya tidak ada toleransi itu. Itu harusnya diambil sikap oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Begitu juga dengan jaksa. Karena ini Nikita ini dianggap tidak kooperatif. Tapi sampai hari ini saya lihat tidak ada laporan, tidak ada teguran. Ya. Padahal sudah jelas loh. Ini kalian ini mau bekerja cari amplop atau cari apa? Kau mukamu jelek ya, operasi. Wah, ini kan luar biasa gitu. Belum lagi terang-terangan ada di situ yang namanya Panda lah, yang ada yang namanya si Lucinta Luna lah, segala macam. Kok nggak ada teguran? Polisi juga nggak ada masuk ke dalam, padahal udah bertengkar-tengkar begitu. Tapi kami nggak ada nyampe begitu, kok sampai ada rusuh gitu. Dianggap gitu ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, menurut saya biar Allah yang melihat. Saya percaya bahwa Pak Ketua Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Hakim, pasti akan melihat bahwa kasus saya ini ada apa sih gitu. Kalau kasus Nikita Mirzani, itu jelas dugaan yang disampaikan dalam dakwaan itu adalah dugaan pemerasan dan pencucian uang, money laundering. Saya ini apa gitu? Kasus remeh-temeh, sepetak sawah yang digarap oleh seseorang, lalu kemudian ribut. Dan saya percaya insya Allah nanti di vonis hakim akan berkata jujur. Walaupun tanda-tanda untuk menghukum saya itu kelihatan. Misalnya dari tuntutan. Sangat tidak gentle, sangat tidak fair, sangat tidak elok. Bagaimana jaksa menuntut saya 2 tahun, denda 200 juta, sementara pelaku dari perbuatan perzinahan itu sesuai yang diduga itu, yaitu Iklim Hakim dengan Hotman Paris, hanya dituntut iklimannya 6 bulan. Dan saya sudah dapat bocoran nanti dia akan percobaan dan lain sebagainya. Jadi begini ya, Iklim Hakim mengatakan bahwa ada perbuatan pelecehan itu dengan sebutan sesuatu itu saya tegaskan ketika dia diperiksa, ya. Kemudian yang disebut sesuatu itu 2 kali dalam mobil, 1 kali di apartemen Moy, mereka berhubungan badan, kemudian 1 kali di klub. Ya. Dan ini diperkuat oleh Ibu Ica Margaret Robin, asisten deputi Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak, ketika diperiksa di persidangan. Artinya perbuatan ini ada. Perzinahan itu ada. Mana pelecehannya? Begitu juga misalnya dengan pernyataan Hotman yang mengatakan bahwa kami suka sama suka. Tapi Iklim mengatakan tidak suka sama suka. Jadi Hotman mengatakan suka sama suka, Iklim Hakim bilang tidak. Hotman bilang tidak aspri, Iklim Hakim bilang aspri. Lah, tapi mau aspri tidak aspri, suka atau tidak suka, tapi perbuatannya ada. Nah, kalau perbuatannya ada, di mana pidananya? Sesuai dengan SKP 3 Menteri. Kira-kira begitu. Ya. Jadi ini Bang Rasman ini di sidang di utara
Iya. dan sidang di selatan ini kan tampaknya berbeda ya. Iya. Satu Bang Rasman di utara sebagai terdakwa Iya. dan pengacara juga. Iya. Kemudian di selatan ini Nikita Mirzani sebagai terdakwa Iya. dan pengacaranya ada juga. Iya. Nah, tapi kelihatannya dua persidangan ini sama-sama ricuh. Iya. Yang di utara sangat ketat sekali penanganannya, Betul. sampai kemudian ada sanksi-sanksi yang tegas, Betul. sampai ada laporan polisi. Betul. Sementara yang di selatan sama sekali dibiarkan. Iya. Jadi ini yang kemudian rasanya tidak adil, Bang. Iya. Bang, kalau saya boleh tahu, Bang, di selatan ini kan ada pengacaranya Bang Fahmi ya. Itu apakah dia kemudian berbicara kasar atau apa biar kemudian kita bisa bandingkan? Kan kalau di utara itu setinggi-tingginya naik meja. Naik meja doang. Ada ribut-ribut receh-mecehkan kata-kata verbal, ada tidak, Bang? Tidak ada. Di utara tidak ada. Tidak ada. Kalau di Kita hanya selatan mengatakan bahwa hakim juga banyak korupsi, banyak koruptor, itu ya, doang. Oleh Instagramnya Hotman dipotong. ya. Tidak ada di situ. Dan kita akan hadirkan ahli bahasa dan ahli pidana. Ya. Dan itu nggak ada masalah. Nah, kalau di selatan gimana, Bang? Kalau di selatan, Pengacaranya bilang apa itu? iya, saya lihat kemarin, saya nggak dengar pasti apa kata pengacara. Tapi yang pasti tunjuk-tunjukan. Kamu kira gitu kan? Tunjuk rame urusannya gitu. Ada bully-membuli juga? Ya, yang bully itu orang lain saya Orang lihat. lain, Tapi maksud saya begini. Untuk kasus Nikita Mirzani yang sedang disidangkan ini, itu jelas ada dua blok yang berseberangan. Dua kubu. Pendukung NM dengan pendukung Reza Gladys itu sama-sama datang. Ya, kita nggak usah menutup mata kan. Ya. Ada Fitri Salhuteru, Reza Gladys, ya kan. Sheila Saukia, ini satu geng. Geng sana ada Lucinta Luna, ada Emma Waroka, ada dokter detektif. Nah, harusnya menurut saya di situ supaya tertib, supaya jelas kebenaran material yang sedang digali, harus ada di situ satu pamdalnya tegas, hakimnya tegas, polisi juga. Karena kalau itu nanti ada penganiayaan di situ, siapa yang harus mengamankan itu? Belum lagi ada salah satu pengacara bawa anjing lagi saya lihat. Nah, apa ceritanya ini bawa anjing? Ini pengacara yang mana nih, Bang? Anjing adalah salah satu adik kita. Oh iya. Saya lihat sampai bawa anjing itu. Nah, dia bilang, mana nanti kalau ada panda tahu nggak tugas kamu? Nah ini kan begini. Saya melihat ya, mungkin ya begini ya, Allah tuh adil sekali ya. Kenapa? Dia pertontonkan dua suasana persidangan yang sangat dianggap ya tidak elok dipandang mata, tapi satu berulang-ulang keributan itu tanpa ada teguran, tanpa ada penanganan. Tanpa ada penanganan. Ya. Di tempat saya sepertinya wibawa hakim ini nomor satu. Tidak boleh diganggu dikit pun. Saya sudah minta maaf ya kalau dianggap salah itu kemarin. Saya minta maaf, saya fair. Nah cuma saya melihat contoh yang sekarang gitu. Kenapa ya kok diam aja gitu? Emang aku ini siapa gitu pikiran aku kan? Apakah aku ini musuh negara? Apakah Hotman ini nggak boleh dilawan ya? Apa dia ini super body, malaikat yang harus ditakuti? Saya pikir enggak juga gitu, karena dia makan nasi juga gitu kan. Ya. Saya pegang bahunya masih bisa, dia bukan jago-jago amat. Tapi kalau orang bilang bahwa dia kuat itu, dia bisa ke sana, dia bisa ke sini. Nah ini ujian lah bagi penegakan hukum. Maka menurut saya dengan kasus Nikita Mirzani dibanding dengan saya, waduh itu ricuhnya setengah mati tempat Nikita Mirzani. Sudah 3 kali persidangan yang saya lihat tetap rusuh. Dan sampai akhirnya Nikita itu bilang, tolonglah yang mulia, saya ingin diperiksa saja hari ini. Tapi di sisi lain dia mengatakan kurang sehat. Ya kan? Betul. Nah, dia maksa gitu. Jadi mana yang benar gitu. Ya. Nah beda dengan saya memang benar-benar sakit. Sehingga ketika dicek ke dokter, ketahuan memang betul. Sakit, barulah diam. Lah ini maksud saya lucu ya. Dia bilang dia sakit, hakim bilang, ya sudah kalau gitu tunda. Nah, dia nggak mau. Saya masih bisa yang mulia. Saya ingin lanjut aja. Nah kamu sakit, bawa ke dokter aja dulu gitu. Nah jadi ada dua sikap hakim yang sangat berbeda. Ya. Nah, kalau sampai saya dihukum, berarti dugaan orang itu mengatakan bahwa ya Hotman ini berarti bisa ngatur segalanya. Kira-kira begitu dugaan orang ya. Tapi saya percaya Bapak Presiden dalam 2 minggu terakhir ini mengambil kebijakan yang sangat bijaksana. Menggunakan diskresi yang sangat bijak. Apa itu? Dengan memberikan abolisi
dan amnesti. Artinya kasus Pak Tom Lembong yang pernah saya ucap juga di beberapa media Ya. dan Pak Hasto, ada penerapan hukum yang keliru, ada dugaan mystery of justice, ya kan? Kalau begitu, kasus saya ini harus betul-betul dicermati supaya jangan salah menghukum orang. Kalau zolim kepada seseorang, Ya. ingat murka Allah sangat apa? Laknat Allah itu sangat besar. Jadi bagi saya membela perempuan yang katanya dilecehkan, terus diduga orang itu bekerja sama dengan pelaku pelecehan, lalu kemudian dituntut ringan, saya dituntut berat. Ini yang nggak masuk di akal saya. Saat yang bersamaan ada gaduh di sana, ribut tuh, diam aja. Nah sekarang pertanyaannya, apakah hakim yang disorai itu nggak punya wibawa? Punya wibawa dong. Hakimnya disorai, terus jaksa apalagi disorai. Mungkin kalau saya kemarin begitu, digari saya langsung. Nggak ada ampun tuh, digari, udah, habis itu suruh diam. Kalau ribut di situ, saya tidak ada ribut apa-apa dengan jaksa, cuma berdebat aja. Tapi kok perlakuan berbeda. Tapi insya Allah dengan kejadian Nikita Mirzani ini, hakim akan melihat ini secara baik dan saya yakin niat saya ini demi Allah ini, saya tidak membenci hakim itu secara pribadi. Saya hanya membenci kalau cara-cara itu dilakukan secara tidak fair, tidak adil kepada saya. Karena saya sebagai seorang pengacara. Begitu. Firdaus yang naik meja, saya yang ikut dibekukan. Padahal saya bukan sedang beracara. Sebagai terdakwa. Iya, kalau Firdaus pun dia naik meja, mungkin teguran buat dia pantas kan. Tapi karena sudah dianggap bukan teguran saja, tapi harus juga dibekukan. Dengan gentle saya Adinda Firdaus juga nerima. Ya tunggulah bang, nanti juga pada waktunya akan diaktifkan. Kami sering kontak-kontakan. Jadi saya kira Firdaus sudah jelaskan alasan dia naik meja kenapa. Karena dia waktu itu melihat saya didorong sehingga dia spontanitas. Dan dia turun lagi. Itu dianggap juga sebagai sebuah tindakan yang barbar ya. Sudah dia terima konsekuensinya. Saya juga mungkin karena saya ribut. Karena saya mengatakan banyak hakim yang korupsi. Banyak pengacara korupsi. Polisi, jaksa segala macam. Sehingga saya menerima konsekuensi dibekukan. Ya sudah kami sudah terima. Tapi untuk hukum ini tolong adil dong. Putuskanlah secara adil. Bagaimana ceritanya pengacaranya dihukum lebih tinggi, dituntut lebih tinggi, justru yang pelaku perzinahan itu sendiri dituntut lebih rendah. Kan kebalik. Masa dendam-dendaman nih? Emang saya kenapa? Hah? Kan saya bukan menghadapi raja. Raja pun boleh. Kalau dalam titah orang Melayu, Raja alim, raja disembah, raja alim. Raja alim, raja disembah, raja zolim, raja disanggah. Jadi kalau memang pemimpin itu baik, kita nurut. Kalau nggak baik, ya kita harus sanggah. Sanggah itu bukan harus ribut ya. Kita menyampaikan bahwa, oh ini nggak bagus loh. Nah, ini jangan melakukan begitu dong, harus adil. Ya kira-kira itu yang saya harapkan sekarang. Kiranya Pak Ketua Mahkamah Agung turun tangan, Komisi Judisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, surat kami pun banyak yang sudah direspon dan sudah dipantau oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Ada suratnya juga dijawab surat kami. Saya mengucapkan terima kasih dan saya percaya juga bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Ibu Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia, Pak Dian sebagai Hakim Anggota 1 dan Pak Ranto Tabungan Silalahi sebagai Hakim Anggota 2, saya kira sudah bisa mencermati ini secara baik. Karena untungnya apa kalau saya harus dipenjarakan? Kenapa saya? Korupsi tidak, bunuh orang tidak, tipu orang tidak, perkosa orang tidak. Lalu kemudian urusan perempuan, orang akan, berarti iya, ini lagi berkuasa nih, dia nggak bisa diganggu. Nah, itu yang saya, apakah dengan Hotman sering posting foto-foto dia dengan Pak Prabowo, dengan Pak Hashim, kayak kasus Tom Lembong dengan Hasto ini, kan dia lagi nangani klien dia tuh, yang impor gula. Dia bilang saya sudah telepon Pak Sumidasko, saya sudah WA. Wah, ini bahaya negara ini. Kalau ada tangan-tangan yang tidak kelihatan tapi turut campur, itu invisible hand, itu bahaya sekali. Jadi saya kira, saya tidak percaya Pak Sumidasko akan mau melakukan itu. Termasuk ada informasi ke saya, oh itu ada campur tangan Pak Sumidasko. Saya bilang saya nggak percaya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini didengar oleh Pak Sumidasko, oleh Pak Prabowo, oleh Pak Hashim. Saya juga sudah kemarin datang ke Pak Marskal Madya Mukhlas Sidik,
saya datang ke Bapak Letjen TNI Purnawirawan Pak Yunus Sospia, yang dua orang ini petinggi-petinggi Gerindra yang dihormati oleh Pak Prabowo, yang tahu bagaimana saya 2014 itu berjuang bersama Pak Prabowo untuk pemenangan beliau 2014 dengan Pak Hatta Rajasa. Kira-kira begitu. Ya, baik Bang Rasman ya. Ini kan kemarin tuh kita sempat dengar di pemberitaan ya, di medsos, di mana Bang Hotman ada bicara-bicara, oh Bang Rasman pulang aja kampung, suruh apa itu, suruh bertani aja atau suruh apa itu kan gitu di kampung, udah nggak usah kemari lagi gitu. Nah, menurut Bang Rasman gimana tanggapannya Bang terhadap pernyataan Bang Hotman ini? Saya melihat dia itu sudah seperti orang kekanak-kanakan gitu ya. Mhm. Karena dia begini, mungkin dia dalam sejarah dia beracara yang mengaku selalu pinter, selalu paling bilang kaya, paling hebat ya. Ya, mungkin dia sudah kehabisan kamus menghadapi saya. Kehabisan akal dia. Bayangan perseteruan kami itu dengan bulan ini 41 bulan. Ya. Sama dengan 3,5 tahun. Ya. Dan bagi saya kalau ibarat ini tinju, kelas berat main, ini sudah berapa ronde? 41 ronde. Artinya, ya dia dengan pertarungan kami udah pernah dibawa ke Singapura, dia sakit, berobat dan lain sebagainya. Ya, kalau dia menganggap bahwa dia udah menang, kemudian dia suruh saya pulang kampung, saya mau pulang kampung kemana? Kampung saya di sana ada jelas, ada kakak saya, kuburan orang tua saya, rumah saya ada di sana. Saya selalu pulang rutin ziarah. Kalau saya dianggapnya bukan level dia, ya jangan bahas-bahas saya lagi kan. Saya begitu. Kenapa mesti bahas Rasman tiap hari? Kalau nggak penting Rasman di mata dia. Kalau saya dianggapnya kecil, bukan level gua. Ya. Tapi bahas-bahas Rasman juga. Ya. Saya kalau nggak penting orang di mata saya nggak pernah bahas-bahas dia. Saya cuekin aja dia. Paling dalam seminggu sekali kalau orang tanya, apa kabar dia, kita komen udah dia meninggal. Betul. Mungkin dia nggak bisa tidur kali. Ya kalau dia bilang saya suruh pulang kampung, kampung saya ada di Singkuang, ada di Madinah, ada di Medan, ada di Padang. Yang pasti anak-anak saya, kan anak saya 4 nangis ya, istri saya. Bukan nangis karena takut saya di penjara, enggak lah. Ya. Takut karena mereka lihat hukum ini berjalan tidak equal, tidak adil. Itu yang mereka, kok kasihan mereka kok begini ya cara penegakan hukum. Kalau anak saya, dia tahu saya. Dia tahu sikap saya. Ke klub saya nggak pernah. Narkoba nggak pernah. Judi nggak pernah. Ngerokok Apalagi juga masuk enggak. kolam renang dengan perempuan bikini. Ya. Di-up di media. Peluk-peluk cium segala macam. Bilang-bilang orang kaya. Pantang itu bagi kami dalam keluarga. Oh masalah saya di luaran. Saya bukan malaikat. Ya saya manusia pendosa. Tapi relatif saya berusaha lebih baik lah. Tidak seperti yang mereka tunjukkan di publik. Kira-kira begitu. Ya, Bang. Jadi Abang ini tetap di Jakarta, Bang ya, sebagai kantor utamanya. Dan tetap sebagai pengacara kan, Bang? Iyalah. Dan saya kira itu kan bahasa dia. Bahasa dia untuk mendowngrade mental saya. Kan begitu ya. Tapi Abang nggak terpengaruh ya, Bang ya? Enggak lah. Nggak ya, aman-aman aja, Bang. Kan saya sudah bilang, kalau dengan Hotman ini menentang debat dalam jenis apapun, tapi head to head ya. Saya mau. Sampai hari ini. Dia kan lupa bahwa saya disupport juga oleh senior dan lain sebagainya. Dia mungkin merasa, oh gua ini, padahal orang teleponin saya, dukung saya banyak. Bahwa udah benar itu Adinda, gitu. Orang si sombong itu dilawan. Gitu. Tapi saya melihatnya begini loh. Kalau saya dengan dia berseteru, ya kalau ada aspek hukum saja yang dibahas. Jangan dibelok-belok. Ini kan nampak sekali ketidaknetralan oleh jaksa penuntut umum. Saya 2 tahun dituntut, dia 6 bulan. Si perempuan itu yang sudah jelas mengakui ada pelecehan. Kan aneh. Besok-besok pengacara pasti terancam lah. Pasti terancam. Banyak bahasa-bahasa sekarang. Di Medan, di Batam. Hati-hati, nanti kami jadikan seperti Rasman. Gitu. Takut, jadi pengacara itu kayak takut gitu. Takut nanti dibekukan dan lain sebagainya. Tapi insya Allah saya yakin juga hakim, ketua Mahkamah Agung, pelan-pelan mulai menganalisa. Dan ya mudah-mudahan dengan permohonan maaf saya yang kedua, kemarin ya mungkin berita acara sumpah saya kalau bisa diaktifkan. Hukuman saya itu ya jangan dihukum karena memang saya tidak melakukan kesalahan di kasus ini. Fakta-faktanya sudah ada. Jadi Bang, ini kan berita acara sumpah masih dibekukan ya, bekukan sampai sekarang. Abang kan sudah minta maaf. Dibarengi dengan permohonan pencairan berita acara sumpah nggak sih Bang?
ada permohonan gitu supaya dibuka lagi lah sebagai posisi pengacaranya Iya, Abang. iya. Sudah itu. Iya. Sudah kita ajukan dan minta supaya diaktifkan kembali, Mm. menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajaran, Komisi Yudisial, kan itu kan hakim-hakim juga ya. Iya. Kemudian Badan Pengawas Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi DKI, Pengadilan Tinggi Ambon, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, plus majelis hakim yang 3 orang ini. Saya sudah sampaikan. Belum dijawab Yang itu belum. permohonan. Karena yang surat yang kedua itu baru seminggu. Oh, minggu kemarin ya, Bang. Jadi surat pertamanya itu di pertengahan Februari 2022, 6 Iya. bulan yang lalu. Nah yang ini baru seminggu. Ya kita lihat aja. Ya, mudah-mudahan itu dijawab dan dikembalikan Abang sebagai pengacara penuh ya. Ya saya yakin harus kembali gitu. Ya. Karena kan itu kan apa namanya, dibekukan. Ya. Ya dibekukan itu artinya dinonaktifkan gitu ya. Nanti juga insya Allah akan diaktifkan. Apa juga urgensinya saya dibeginiin gitu kan. Ya. Orang, mohon maaf ya, Pak OJK Ligis saja yang jelas terlibat kasus korupsi divonis masih bisa beracara. Ya. Bang Frederick Yunadi juga, banyak orang lain. Tapi kita kan tidak bisa juga mengatakan bahwa harus dibekukan juga Bang Frederick, harus dibekukan Ya. juga Pak Oce, janganlah kan. Ya. Sama dengan misalnya kasus korupsi yang lain, dia mantan ketua DPD RI misalnya Pak Irman Gusman. Sekarang udah maju lagi, anggota DPD terpilih lagi dia. Paling dicabut hak politiknya kemarin mungkin sekian tahun gitu kan. Ya. Ya saya kira efek jerahnya sampai di situ aja lah. Jangan sampai berlebih-lebihan juga lah. Seolah-olah pengacara nanti kalau bersalah langsung di skor, tidak boleh lagi kayak kemarin keluhan dari Pak OJK Ligis. Ya. Pendampingi klien di KPK nggak diizinkan KPK. Aneh juga itu. Kenapa KPK tidak mengizinkan? Harusnya KPK boleh dong didampingi oleh Pak OJK Ligis. Kan tidak ada yang menyatakan bahwa dia tidak beracara lagi. Nah itu, yang gini-gini ini kita harus bersuara. Jangan pengacara itu mudah dipecah belah dan kita diam. Harus ada simpati, empati. Seperti dokter, ikatan hakim, ikatan notaris, ikatan dokter Indonesia, ikatan bidan Indonesia. Saya lihat mereka itu bersatu gitu, bukan malah saling hujat. Nah yang pengacara ini itu tadi lemahnya. Ya, ada juga yang orang angkat-angkat telur. Ya. Supaya dia nampak paten tuh, udah bagus itu digituin. Nah ya, besok kena ke dia orang kan gitu. Bodoh itu menurut saya. Itu maksudnya angkat telur. Solidaritas itu masih ada. Iya, angkat telur tuh Bang ya. Itu apa? Bahasa Medannya angkat telur itu. Nah, apa itu artinya Bang? Carmuk. Oh, cari muka. Nah, kalau di Medan tuh angkat telur tuh cari muka. Berarti kalau kita angkat telur di sini nih. Beda itu kalau angkat telur sini kan. Itu istilah kami di Medan. Angkat telur itu adalah cari muka. Cari muka. Bang, terkait kan Abang ada singgung mengenai abolisinya Tom Lembong dan Hasto ya. Yang perkaranya adalah korupsi. Abang nggak mau mengajukan permohonan abolisi juga Bang ke Presiden Prabowo Bang. Ini kan bukan perkara korupsi ya Bang ini Bang. Iya, nggak usah lah. Nggak usah ya. Nggak usah, nggak penting. Kenapa harus sampai ke presiden urusan ini kan? Ya. Ini urusan sawah sepeta yang digarap pelakunya udah ketahuan. Yang digarap juga udah ngaku. Iya kan? Yang saya katakan tadi jangan sampai Bapak Presiden. Karena dijual-jual loh. Oh iya. Di persidangan itu Hotman bilang. Ya, dia bilang di depan hakim. Saya pesta anak saya, Pak Presiden Prabowo itu klien saya 3 jam di tempat pesta ya. So saya tanya, maksud Anda ngomong itu apa? Nakut-nakuti hakim ya, nakut-nakuti kami saya gitu. Diam deh. Kan orang semua tahu lah kan. Janganlah jual ini, jual itu. Jualan nama-nama terus. Ya ini urusan Pak Tom Lembong ini yang di abolisi amnesti dia ngomong juga. Saya sudah hubungi Pak Subidasko. Saya sudah WA. Saya akan hubungi semua. Jadi seolah-olah dia ngatur hukum ini. Kalau gitu nggak usah ada lembaga peradilan. Ya menurut saya Pak Presiden Prabowo, Pak Hashim, Pak Dasko, dan yang lain-lain untuk menegur Hotman. Jangan jual-jual. Perkara dia pernah atau dia klien dia Pak Prabowo kan sah-sah saja. Kan tidak berarti kalau jadi klien terus akan diungkap kemana-mana terus. Mentang-mentang jadi presiden. Tapi saya bisa buktikan 2014 Prabowo Hatta saya ikut di dalam tim, nggak ada dia. Nggak ada yang namanya Hotman tuh bantu, nggak ada ikut-ikutan. Kemudian 2019 Pak Prabowo Sandi, nggak ada juga dia. Baru 2024-nya aja dia. Itu pun nebeng. Jadi itu di-up.
mempengaruhi opini publik. Mungkin lewat suara saya, ya yang barangkali berbeda dengan masyarakat biasa, mungkin mentalnya kurang berani atau dan lain-lain. Tapi saya percaya Allah akan melindungi saya dan keluarga dan tim saya dari kezoliman, niat jahat, niat busuk dari manusia, jin dan setan. Kira-kira begitu. Karena niat jahat itu bukan manusia saja. Ada jin, ada setan juga. Jadi tiga-tiga itu saya selalu mohon perlindungan Allah. Begitu. Kalau saya Hotman ya, saya harus sudah mengoreksi diri saya juga ya. Misalnya kita sakit, liver, menana, kemudian pendengaran terganggu pakai alat, kemudian apa lagi? Sakit dia. Oh, ini sakitnya Bung Hotman, Bung? Iya, sakit dia kan ada liver. Ada liver. Kemudian pendengaran pakai alat bantu. Dengar. Ya, kemudian pasang ring. Kita bukan senang dia sakit. Saya prihatin, makanya waktu dia sakit dilarikan ke Singapura itu, saya minta di depan wartawan, ayo kita doakan Bang Hotman. Ya, kalau dia dalam saya itu kayak nggak ada, kayak saya ini dianggap seperti Firaun gitu, musuh paling besar dia. Padahal saya menganggap dia bukan musuh besar saya, bukan. Ya mungkin sebagai manusia kita berpikir dengan kesombongan dia, saya sudah lakukan perlawanan. Saya kira cukup untuk mengingatkan dia bahwa kau jangan terlalu pede, jangan terlalu over. Dan kau bilang kau menang, ya silakan aja. Ya bagi saya pilihan putusan apapun nanti, saya tetap akan lakukan upaya hukum dan pembelaan diri saya. Dan saya percaya Allah pasti memberikan yang terbaik kepada saya, karena saya menyuarakan apa yang disampaikan oleh seorang perempuan tentang dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh dia, yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris. Itu saja. Titik sampai di situ. Jadi hari ini adalah komentar terakhir dari Bang Rasman ke Hotman ya. Kan tidak mau komentar lagi kan? Gitu ya? Ya, begini. Maksud saya komentar itu komentar yang menyerang pribadi. Ya. Kan saya selalu diserang pribadi saya kan, tidak ada leher lah, tidak ada ini lah. Nah, dia yang paling cuma saya kadang-kadang herannya begini ya, kalau ketemu saya dengan fans atau orang ibu-ibu atau anak-anak atau bapak-bapak, Bang Rasman ini ternyata kulitnya putih ya, ternyata lebih mantap aslinya daripada di TV. Ya mungkin orang lihat begitu kan. Saya mungkin kalau saya jalan berdampingan dengan Hotman, nggak ngerti saya, mungkin kalau menurut dia lebih ganteng, terserah dia lah. Saya percaya diri aja hidup saya ini, karena setahu saya, keluarga saya, mulai kami dari kampung sampai di Medan dan Jakarta ini, saya hanya mengandalkan intelektualitas saya, terus kejujuran saya dalam beratasan, kalau itu pernah jadi atasan saya waktu saya DPRD, di partai dan lain sebagainya, dosen, wakil ketua perguruan tinggi atau wakil rektor. Dan saya menjaga amanah, tidak mengkhianati teman seperjuangan saya, dan saya tidak berlaku zolim kepada orang, karena itu yang diajarkan oleh agama dan orang tua saya. Saya kira itu. Jadi basic saya itu saya tanam kepada saya dan keluarga juga anak saya untuk tidak menzolimi orang. Karena zolim itu luar biasa murkanya Allah kepada kita. Jadi saya kira mudah-mudahan di kasus saya ini akan ada sebuah putusan yang baik. Dan mudah-mudahan Bapak Prabowo, Pak Hashim, Pak Dasko, kemudian orang-orang di sekitarnya termasuk Habibur Rahman, ya untuk bisa melihat kasus dengan baik. Saya tidak pernah mengganggu Bapak Prabowo, saya tidak pernah menentang Bapak Prabowo. Saya menjadi tim dan salah satu jubir Pak Jokowi Ma'ruf 2019 itu bertindak untuk atas nama pasangan. Tidak juga menyerang pribadi saya. Begitu juga dengan 2014 yang lalu saya bertindak untuk dan atas nama Pak Prabowo Hatta. Waktu itu ada Bang Egy Sujana juga, saya tampil di beberapa media. Juga saya melihat waktu itu bagaimana potensi Pak Prabowo kalau jadi presiden,
Nah, tapi pada waktu itu menang Pak Jokowi kan. Iya. Nah, 2019 saya direkrut dan saya berbicara tentang prestasi Pak Jokowi. Lalu kemudian Pak Prabowo bergabung di kabinet Pak Jokowi. Saya sangat senang, gembira, apalagi diberi peran yang besar di Menahan. Dan proyek-proyek lain juga saya lihat dikerjakan oleh Pak Prabowo, misalnya food estate dan lain-lain. Tapi 2024 ini saya jelas dukung lah Pak Prabowo Gibran itu jelas kita dukung. Sehingga ketika teman saya, tim saya yang dekat dengan saya, bahkan yang saya anggap guru saya mendukung pasangan lain, saya tidak mau ikut-ikutan. Saya dukung, tapi saya tidak masuk di tim inti yang harus bersuara, karena waktu itu saya berpikir, saya concern wait and see, nunggu dan lihat apa program yang harus mereka lakukan. Jadi prinsip dasar saya adalah, mari kita tegakkan hukum dengan benar. Itu saja. Apa itu? Ya seperti yang kita pelajari. Fiat justisia ruat caelum. Tegakkan hukum meskipun langit runtuh. Sampaikan keadilan itu dengan benar. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Jadi kalau memang pahit, ya sampaikan. Dan saya percaya lewat cumi-cumi.com ini bahwa hukum akan tegak lurus, tidak menyasar orang karena kebencian. Iya. Dan jangan dibuat lagi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, sehingga akhirnya nanti orang nggak percaya kepada hukum. Kalau itu terjadi, saya takut nanti ada gesekan di masyarakat. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah Bang Rasman ya? Ya. Jadi pemirsa cumi-cumi.com, demikianlah tadi panjang lebar pandangan-pandangan dari Bang Rasman Arif Nasution mengenai kasus beliau dan kasus Nikita Mirzani dan segala perbandingannya dan harapan-harapannya. Begitu Bang Rasman ya? Iya, makasih. Terima kasih pemirsa cumi-cumi.com. Sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.